Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini mudah-mudahan tentu sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, kesehatan, kesejahteraan, taufik hidayah Allah tetap selalu bersama kita semua. Amin. Allahumma amin. Nah, sahabat-sahabatku, pada kali ini saya akan memberikan tentunya sedikit tentang info agar penggemar masyarakat yang ada di medsos tentunya tidak salah persepsi dan tidak salah mengambil suatu keputusan, apalagi berakibat fatal. Nah, mengenai sebelum kita yang kita bahas selama ini mengenai daripada kalangan habaib Bani Balawi, di mana tentu banyak dari kontroversi mengenai keabsahan mereka yang diklaim sebagai cucu baginda Rasulullah SAW. Yang akan saya jelaskan bahwasanya untuk kita semua yang tentu menganggap suatu kebenaran adalah hakikat sebuah ilmu yang tentu dengan runtut fakta nyata, di mana bisa kita ambil referensi atau sumber-sumber yang menguatkan adanya sesuatu. Sehingga kita bisa meyakini bahwa betul-betul mereka bukan hanya mengklaim sana, mengklaim sini, hasut sana, hasut sini, propaganda dan provokasi. Kan tetapi data, sekali lagi data, yang kami butuhkan adalah data. Sehingga untuk mencapai pada ilmu yakin, itu bisa terwujud dengan sempurna. Karena sebagaimana yang kita kaji, jangankan makhluk, terlebih adalah diklaim sebagai makhluk yang memiliki wujud. Tentu tidak sulit dan tidak rumit. Kalau memang fakta bukti itu ada. Kenapa saya katakan demikian? Kita tidak mengetahui secara kasat mata. Kita tidak melihat hal yang gaib. Bahkan Allah sekalipun. Akan tetapi dengan dalil-dalil yang terperinci dan global. Sehingga kita yakin bahwa Allah dan termasuk makhluk gaib tadi itu bisa kita yakini bahwa benar adanya. Kalau kenyataan itu memang ada, maka tentu tidaklah serumit dan sesulit apa yang dibahas mengenai Ubaidillah dan Ba'alawi yang diklaim sebagai datu daripada para habaib saat ini. Sehingga lagi-lagi karena kesalahan daripada data yang tidak ditunjuk. Kemudian lagi di mana rawi itu terputus, riwayat itu terputus. Bahkan kita konfirmasi. Jadi tidak bisa dong kita menggunakan dalil, bukan berarti tidak ditulis itu tidak ada, bukan berarti tidak maklum itu tidak ada, atau bukan berarti tidak disebut itu tidak ada. Menurut saya itu adalah hal yang konyol. Saya katakan hal yang konyol. Kemudian daripada Muhyiddin juga seperti itu. Berpendapat, berasumsi untuk kehati-hatian maka kita cukup mengikuti daripada jumhur ulama. Sehingga klaim-klaim yang demikian sama sekali tidak bisa mengukuhkan apa yang menjadi bukti bahwa Ubaidillah itu ada. Sementara selain daripada mengikuti jumhur ulama yang mereka klaim sebagai muhibbi, tanpa harus adanya data, dan mengikut. Jadi pemikiran logika yang seperti apa tentu yang mereka pakai, sehingga bisa berkeyakinan seperti itu. Ada lagi muhibbi yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lagi-lagi saya katakan itu adalah hal yang konyol. Kalau semua kata-kata dari kalangan para habaib dan muhibbinnya hanya kilahan-kilahan seperti itu, tentu amat sangat mudah untuk dipatahkan. Ya, salah satu saja contoh. Bisa dong kita beranggapan bahwa semua agama itu benar. Lebih baik orang beragama daripada orang yang tidak beragama. Jadi agama apapun benar. Atau bahkan kita terperinci lagi. Jadi kekonyolan-kekonyolan yang amat nyata kalian tunjukkan oleh para muhibbin. Di mana tentu kalau kita mencintai baginda Rasulullah SAW, di mana Allah pun menjaga, memuliakan, dan memang sudah merupakan daripada ketetapan di mana baginda Rasulullah SAW itu adalah maksud terjaga. Dan termasuk kita yang mengimani, yang mengikut para tabi'innya pun sebetulnya harus demikian. Sehingga bagaimana mungkin seseorang penjaga taman yang disuruh menjaga merawat, sudah tahu di situ banyak tumbuh rumput, rerumputan, sudah tahu di situ tidak elok untuk dipandang, sudah tahu itu ada sesuatu yang tidak sama sekali dibutuhkan. Lantas kita mengklaim bahwa kita mencintai taman, menjaga taman, merawat taman. Logika-logika yang tidak masuk akal. Sehingga hemat saya, yang namanya konteks kita untuk menjaga marwah agar terjaga. Sekali lagi saya tegaskan untuk memverifikasi keabsahan para habaib yang saat ini ada, bahkan jumlahnya sampai ribuan. Dan banyak suku, banyak kabilah daripada kalangan Bani Balawi. Sehingga mengkhawatirkan. Tentu kalau kita melihat dari sisi jumhur ulama terdahulu, yang mana itu hanya berdasarkan suhra wal istiqoroh, padahal kejanggalan nampak di depan mata, maka
ini adalah suatu hal yang amat sangat miris di dalam keilmuan. Oleh karena itu tuntutan kita selaku orang awam sekali lagi untuk meyakini bahwa mereka itu adalah zuriat, maka harus betul-betul terverifikasi. Begitu pula untuk orang-orang yang mengaku sebagai habib. Mengapa mereka harus hina? Mengapa mereka harus menghindar? Sedangkan bantahan kilahan sudah selalu disampaikan. Kalaupun memang tes DNA salah satunya yang menjadi acuan, tidak bisa mengisbatkan nasab, tetapi bisa memverifikasi bahwa untuk melacak keturunan seseorang itu melalui tes DNA. Nah saudaraku, tentu kalau kita membahas persoalan ini tidak ada habisnya. Kalau hanya kilahan, bantahan, dan klaim semata, di mana yang kita lihat selama ini makin ulet, makin menjadi untuk para habaib bagaimana mereka mempertahankan bahwa apa yang diklaim mereka itu adalah merupakan suatu hal yang tidak bisa digugurkan. Sehingga banyak pula dari kalangan ulama-ulama Nusantara yang asli produk Nusantara, mereka tergiur. Atau bahkan mereka sebetulnya tidak tergiur. Akan tetapi hebatnya para habaib bahwa seolah-olah ingin meyakinkan masyarakat agar mempercayai bahwa habaib itu adalah keturunan baginda Rasulullah SAW. Yang mana mereka menggunakan tangan-tangan orang-orang alim ulama dan dikiawan yang berpengaruh. Baik di kalangan pesantren, baik di medsos dan sebagainya. Tidak hanya itu, dari berbagai macam lapisan. Nah, bahkan apabila perlu kita lihat sebagaimana banyak para artis juga mereka datangkan, mereka undang untuk meminta simpati. Agar supaya membantu memproklamirkan kehabiban mereka. Begitu pula banyak para tokoh ulama-ulama Indonesia yang bertubi-tubi mereka mengadakan acara mengundang daripada kiai-kiai yang berpengaruh. Seolah-olah kiai tersebut utak mendukung daripada kalangan habaib saat itu. Nah, perlu saya ingatkan. Mau kiai sekalipun, mau kalian pengasuh pondok pesantren pun, jangan ada kilahan dan bantahan kalau tidak ada bukti, fakta, data. Jangan kalian munafik pada keilmuan. Makanya saya katakan sekali lagi atas dasar suhro istifadhah, adakah hadis yang mengatakan satu saja bahwa suhro itu harus ila yaumil qiyamah? Tidak, saudara. Problem ini muncul karena adanya kejanggalan, karena adanya keraguan, yang mana sama sekali secara mayoritas bahwa mereka tidak menunjukkan bahwa mereka sebagai ahlul bait dari tingkah laku mereka, dari tutur kata mereka, dari adab mereka, sopan santun mereka, penghargaan mereka. Apakah hal ini harus kita biarkan sehingga kita mengikuti suhro wal istifadhah? Maka amat sangat zalim menurut saya para ulama, para kiai yang membutakan mata ketika ingin orang-orang awam melihat suatu fakta. Inilah memang kita ketahui bahwa suasana akhir zaman dan kita tidak perlu heran dengan suasana ini. Akan tetapi sekali lagi saya mewakili daripada orang awam, saya amat sangat prihatin sehingga kita membayangkan seandainya ada orang Timur Tengah yang memakai jubah, memakai imamah, bersorban rapih seperti tokoh ulama kondang, datanglah di suatu kampung. Kemudian beliau berdakwah atau berfatwa atau mengadakan suatu pendekatan bahwa mereka adalah orang yang ahli agama. Padahal orang tersebut adalah orang bahkan tidak tahu menahu, tidak mengerti tentang agama atau bukan orang muslim. Nah, orang muslim di Timur Tengah pun, orang-orang muslim di Timur Tengah pun banyak. Sehingga yakinlah 99,9 bahwa penduduk yang ada di desa, di pelosok akan percaya dan yakin atas kehadiran orang tersebut itu adalah ulama, yai, tokoh yang kondang. Padahal kenyataannya bahwa sekali lagi dia tidak paham agama. Hal yang seperti ini saudaraku wajar. Sehingga kita maklum ketika masyarakat kita terpengaruh. Maklum. Tetapi di sisi lain kita melihat daripada para habaib yang isinya mereka hanya provokasi. Mereka ingin terlihat menggebu, ada tujuan-tujuan, bahkan ada ingin menguasai sesuatu. Dari perkataan mereka yang sering kali kotor, mencaci, menghina, memaki, dan sebagainya. Adab yang mereka tunjukkan tentu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kok kita masih percaya tanpa memverifikasi? Saudaraku, itulah kita selalu untuk mengkawal hal ini agar kita tidak salah untuk menetapkan keyakinan mereka bahwa mereka adalah dzurriyyah. Karena kalau dibiarkan amat sangat bahaya bagi akidah tentunya, di mana banyak sekali profat, banyak sekali mereka seolah-olah membuat syariat. Dan saya katakan ucapan-ucapan mereka itu tinggi, bahkan merendahkan ulama-ulama di bumi. Ucapan-ucapan mereka adalah bagian dari syariat, kalaupun memang mereka itu adalah betul-betul dzurriyyah. Sehingga bahaya di kemudian hari apabila ini hanya dengan melakukan suhro wal istifadhah, di mana memang para jumhur ulama mengenai kalangan Bani Balawi mereka suhro. Kan tetapi sekali lagi zaman itu dan sekarang 99 derajat perbedaannya. Makanya di konten-konten saya sering saya bahas. Seandainya Habib Bahar, Habib Rizik hidup di zaman Imam Al-Ghazali, mungkin sudah selesai
para habaib Balawi. Mungkin kalau mereka hidup di zaman Imam Nawawi, sudah selesai. Mungkin mereka hidup di kalangan ketika ada Imam Asy'ari, rampung, kelar. Kalau sifat habaib Bani Ba'alawi yang ada pada saat ini, yang mereka hidup pada orang-orang yang mensahihkan, yang mempercayai mereka bahwa keturunan baginda Rasulullah SAW. Itulah yang menjadi alasan mendasar bagi kita orang-orang awam. Nah saudaraku, itu hal yang perlu kita pikirkan bersama demi untuk tentunya kehati-hatian kita, di mana kita tidak salah untuk menata, untuk menyusut, untuk memperjelas. Bukan berarti kita ingin menjatuhkan, membatalkan, atau mentiadakan. Tidak ada tujuannya. Sehingga kalaupun mereka jelas memang dzurriyyah, antara hak dan kewajiban itu bisa terlaksana sesuai dengan syariat ini. Bagaimana haknya para habaib dan apa kewajiban bagi kita orang-orang yang tabi'in. Itulah tujuan. Saudaraku, itulah tentunya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil hikmah atas kejadian ini. Dan ini saya yakin bahwa Allah menunjukkan daripada keagungan. Allah menunjukkan tentu dalam hal kuasanya atas hamba. Karena tidak lain dan tidak bukan, terlalu congkaknya dan sombongnya mereka, sehingga Allah mengambil alih bahwa orang yang membanggakan, orang yang congkak, orang yang gila hormat dan pujian, sementara makhluk itu tidak layak, maka Allah akan menghinakan. Sahabat-sahabatku, mari tentu kita berpikir yang cerdas, berpikir yang mana kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akal untuk berpikir itu sebelum adanya ilmu. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan tidak bukan dan tidak lain hanyalah untuk mencari kebenaran dan menjaga marwah baginda Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Karena yang kita ketahui selama ini, yang masih kita yakin maksum terjaga ilmu itu adalah adanya di Al-Quran. Hanya Al-Quran. Dan yang kedua adalah bisa dikatakan ya hadis yang menguatkan rincian-rincian daripada Al-Quran. Selain daripada itu, bisa kita katakan produksi, buatan, perkara yang baru. Sehingga tentu kesempurnaan itu tidak akan mungkin bisa menandingi Al-Quran. Oleh karena itu, kalaupun ada keraguan, kejanggalan di kalangan, bahkan mayoritas masyarakat tentang halnya nasab kalangan Bani Ba'alawi, itu adalah hal yang harus dilakukan. Demikian saudaraku, tentunya semoga bermanfaat. Salam akal sehat.